A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul azim. Baik, pemirsa Perahu TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di channel YouTube Perahu TV, insya Allah dari Gerakan Infak Beras Yogyakarta. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali ya di siaran YouTube ini, di serial yaitu Tadabbur kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini seperti biasa kita sudah dibersamai oleh beliau yang kita takdimi, yang kita hormati, Ustaz Ja'far Al-Jufri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. Masya Allah. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan kembali untuk mengkorek-korek, menguliti isi-isi dari Al-Quran, dari ayat-ayatnya Allah nih. Kalau kita bakal kulik-kulik gak bakal ada habisnya nih, karena satu ayat aja itu kalau diulang-ulang banyak sekali ketemu inspirasi-inspirasi baru di dalamnya. Jadi insya Allah pada kesempatan kali ini, mari sebelum kita mulai kita buka dengan ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik pemirsa, langsung saja mari kita simak. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas di surat Al-Kahfi ya pemirsa ya. Betul ya Tat ya? Ayat berapa Tat? 60 sampai seterusnya. 60 sampai seterusnya. Ayo teman-teman pemirsa yang ada di rumah, diharapkan juga bisa sambil membuka Qur'annya ya, sambil kita meresapi isi-isi yang ada di dalamnya. Gitu. Mungkin langsung saja kepada Ustaz Ja'far Al-Jufri, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Sahabat filah, pemirsa Perahu TV yang semoga senantiasa mendapatkan kelimpahan nikmat, rahmat, barokah, sakinah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang lalu kita sudah berbicara tentang bagaimana Nabiullah Musa alaihi salam pernah mengalami yang namanya kepleset, tergelincir. Beliau terjatuh, hampir terjatuh pada hal yang disebut dengan kesombongan. Lalu Allah menegur Nabiullah Musa alaihi salam, diperintahkan untuk belajar lagi. Dan Masya Allah, luar biasa sekali semangatnya Nabiullah Musa ini. Diterangkan dalam ayat, beliau siap menempuh perjalanan 1 tahun perjalanan. 1 tahun perjalanan jalan kaki ya. Dan itu dalam kondisi usia Nabi Musa yang sudah tidak muda lagi, sudah ratusan tahun umurnya. Jadi pelajarannya menuntut ilmu itu tidak peduli usia, tidak peduli jarak tempuh. Dan Nabi Musa itu menuntut ilmu, belajar kepada seorang yang jauh lebih muda dan ilmunya lebih sedikit daripada beliau. Artinya menuntut ilmu itu tidak peduli kepada siapa, asalkan dia mempunyai ilmu yang tidak kita punya. Dalam kitab Ta'limun Ta'lim kita diajari ada 3 kriteria pemilihan guru. 1, yang a'lam, yang paling berilmu. Kalau tidak ketemu, ya yang lebih berilmu dari kita minimal. Yang aura, guru itu haruslah yang paling warok, paling menjauhi dunia. Artinya beliau itu orang yang tidak cinta dunia gitu loh. Ya kaya nggak apa, yang penting nggak cinta dunia gitu ya. Kalau tidak ada yang paling warok, ya paling tidak yang aura minna, yang lebih warok daripada kita. Kemudian yang ketiga adalah guru itu yang paling tua, idealnya begitu. Tapi kalau tidak ada, ya minimal lebih tua daripada kita, karena paling tidak dia lebih punya pengalaman. Akan tetapi dalam pelajaran kisah Nabi Musa ini, beliau belajar sama yang lebih muda. Artinya bagian ketiga ini
tidak apa namanya udah tidak masuk kualifikasi lagi. tidak masuk sesuai dengan apa yang ada di dalam nas ini. Tapi ala kulli hal memang itu adalah pengalaman dan hikmah yang dirumuskan oleh para ulama kita tidak menyalahkannya. Akan tetapi in many case, dalam beberapa kasus ya seperti yang didapati dalam kisah Nabi Musa ini adalah beliau alaihi salam belajar kepada orang yang jauh lebih muda. Ya, bisa jadi kita belajar kepada orang yang secara istilahnya apa ya, status tidaklah lebih tinggi daripada kita. Betul. Siapa yang lebih tinggi daripada Nabi Musa? Beliau alimnya Bani Israel, beliau ulul azmi, beliau adalah kalimullah, orang yang berbicara langsung dengan Allah. Beliau diturunkan kitab Taurat pada beliau dan seterusnya. Banyak sekali keutamaan beliau ketimbang Nabi Khidir. Akan tetapi karena beliau mengetahui Nabi Khidir memiliki berapa ilmu yang beliau tidak punya, datanglah. Masya Allah. Nah, gitu ya. Dan rumus berikutnya dalam menuntut ilmu, teman-teman, kita harus senantiasa merendahkan diri kita, merendahkan hati ya, bukan merendahkan diri ya, merendahkan hati ya, tawadhu, mutawadhi, merendahkan hati. Jangan sampai gelas kita lebih tinggi daripada guru kita, karena al ilmu harbun lifatal ma'ali kal ma wasail harbun limakanil ali. Ilmu itu adalah musuh bagi anak muda yang sombong. Sebagaimana air itu tidak bisa mengalir ke tempat tinggi. Ya, jadi ada dua tipe manusia yang tidak akan mendapatkan ilmu. Satu orang sombong, dua orang yang pemalu. Orang sombong tidak dapat ilmu, orang pemalu juga tidak dapat. Pemalu juga nggak dapat? No. Oh. Kita lihat para nisaul ansor, bahkan para wanita ansor itu, mereka tidak malu bertanya kepada Rasulullah. Ketika nanya tuh Masya Allah, adabnya elegan banget ya. Mereka tanya, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Ya Rasulullah, sungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Fahal alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat. Apakah perempuan itu mandi besar juga kalau mereka mimpi basah, kata perempuan itu. Ini kan sebenarnya hal yang tabu. Ya, tabu. Akan tetapi karena ini adalah menyangkut urusan agama mereka, tidak rasa malu tidak menghalangi para wanita Ansor untuk tetap bertanya kepada Rasulullah SAW gitu loh. Bahkan para wanita itu protes, ya Rasulullah, laki-laki aja dapat waktu minta hadis dari panjenengan, mereka ngapalkan. Lah kita kapan? Tolong dong kami dikasih waktu khusus untuk belajar sama engkau. Luar biasa sekali para wanita Ansor. Nah ini Nabiullah Musa alaihi salam ketika berbicara dengan Nabi Khidir, hal attabi'uka ala antu allimani mimma ulim tarusda. Beliau merendah dengan kerendahan hati, dengan bahasa yang sangat sopan lagi santun. Beliau minta kepada Nabi Khidir untuk diajari, dan Nabi Khidir sebenarnya mau menolak. Kamu tidak akan bisa sabar kalau ikut saya. Bagaimana mungkin kamu sabar kalau kamu tidak tahu ilmunya, pelajarannya? Kita tidak akan bisa sabar menghadapi apapun kecuali kita tahu ilmunya. Orang yang tidak sabar menghadapi sesuatu, kesimpulannya dia tidak paham ilmunya. Nah, disinilah Nabi Musa menunjukkan satu etikat yang serius. Beliau mengatakan, satajiduni insyaallahu sabira. Kau akan mendapatiku insyaallah sebagai orang yang bersabar. Wala a'silaka amra, dan aku tidak akan bermaksiat atas perintahmu. Ini dua poin berikutnya tentang pelajaran orang-orang yang menuntut ilmu itu harus memiliki mental seperti apa. Mental sabar dan juga mental mentaati perintah guru. Mental sabar dan mental mentaati perintah guru. Nabiullah Musa alaihi salam sudah meniatkan, mengazamkan, insya Allah Anda akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Ini mental yang harus dibangun seorang penuntut ilmu. Walaupun toh nanti kalau kita baca sampai akhir cerita, Nabi Musa itu nggak sabar gitu. Tetap aja. Iya, tapi inilah bagian dari tarbiyah ya. Seorang penuntut ilmu haruslah punya satu semangat untuk mengazamkan diri untuk sabar. Karena dalam menuntut ilmu ini dibutuhkan banyak sekali kesabaran, Mas. Sabar apa? Sabar untuk tetap mentaati Allah. Sabar untuk tetap menahan diri dari larangan Allah. Sabar untuk mengikuti satu guru sampai merampungkan satu ilmu. Sabar mengkhatamkan satu kitab. Sabar mengikuti proses tarbiyah sampai betul-betul selesai. Sabar untuk menahan hawa nafsu, apalagi teman-teman yang ada di pondok, antum tahu ya kan, di penjara suci, tidak boleh keluar.
Padahal ya namanya ABG kan pingin banget kan kayak teman-temannya yang lain megang Iya, HP, megang HP. smartphone. Jadi ibu-ibu yang punya anak di pondok tidak usah khawatir walaupun mereka dalam kondisi seperti itu. Ini adalah bagian dari pelajaran dan pendidikan yang harus mereka alami. Tempaan ya. Iya, ini penempaan yang harus mereka jalani gitu loh. Nggak megang HP nggak apa-apa. Tapi itu akan suatu saat menjadi power yang luar biasa. Hadiahnya luar biasa lah ya. Yes, exactly. Karena nggak mudah banget lah ya untuk apa ya bisa jauh dari dunia untuk mengejar sebuah mengazamkan diri untuk ini ya. Betul. Masya Allah, tabarakallah. Bersabar untuk jauh dari keluarga, sabar untuk menempuh proses perjalanan. Tadi pagi kita dapat nasihat, tadi malam dapat nasihat dari Syekh Abu Ajwa. Beliau menerangkan bahwa Imam Bukhari itu melakukan perjalanan dari satu kota ke kota berbulan-bulan bukan untuk mendapatkan satu ilmu, tapi hanya untuk memvalidasi satu hadis. Memvalidasi. Untuk memastikannya hadis sahih, udah itu doang. Tapi kan itu luar biasa. Artinya barokahnya ilmu didapatkan dari kesabaran seseorang itu ketika menuntut ilmu. Ini poin penting. Allah. Jadi Imam Syafi'i juga menyebutkan ada 6 rumus dalam mendapatkan ilmu. Siapa yang menginginkan untuk mendapatkan ilmu, maka dia harus melazimi 6 hal ini. 1. Al-juhud, kesungguhan. Sungguh-sungguh ini termasuk sungguh-sungguh dalam menahan setiap gejolak dan hawa nafsu. Tetap untuk sabar, sungguh-sungguh untuk bersabar. Adzaka, kecerdasan. Wal-hirs, rakus. Dapat ilmu nggak cukup, maju lagi, tambah lagi, maju lagi, tambah lagi. Jangan baru ngatamin tadabbur Quran sama saja Ja'far aja udah, wah aku udah pernah hatam. Syukur-syukur katam. Jangan gitulah. Banyak lagi ilmu ini bisa antum akan dapatkan wawasan yang lain ketika mencari ilmu dari ustadz-ustadz lain yang jauh lebih mahir daripada saya, jauh lebih alim daripada saya. Kemudian butuh dinar, dirham. Jadi butuh modal. Apalagi buat jomblo-jomblo yang penghasilannya pas-pasan itu kan perjuangan betul. Cari kerja dapat duit dipakai buat belajar, cari kerja dapat duit dipakai buat belajar. Kemarin saya Abu Ajwa juga cerita ada satu keluarga di Palestina yang bapaknya nih insinyur, ibunya guru, punya anak 13. Semuanya hufat, hafal Quran, semuanya punya nilai yang sangat luar biasa dalam pendidikan yang mereka jalani, semuanya nilainya tinggi-tinggi. Itu ternyata ketika ditanya alasannya apa, bapak ibunya mengatakan kami sudah berazam untuk totalitas membaktikan diri untuk berkhidmat kepada ilmu. Allah Akbar. Kami totalitas dalam mengajarkan ilmu. Kami totalitas setiap penghasilan yang kami dapatkan tuh untuk berkhidmat pada ilmu. Luar biasa. Akhirnya anak-anaknya yang dapat keberkahan ilmunya. Karena itu butuh kesabaran itu bos. Ngumpulkan duit nggak dibuat bangun rumah loh. Buat ilmu, untuk melayani ilmu, berkhidmat pada ilmu, melayani para penuntut ilmu. Masya Allah, betul. Nggak tahu mau ngomong apa, Tat? Speechless lah. Dah. Kemudian yang berikutnya, suhbatul ustadz, berteman dengan ustadz, berakrab sama ustadz. Ketika kita akrab sama ustadz, kita akan mendapatkan insight yang tidak dapatkan orang-orang lain gitu. Sama bituliz zaman, ilmu itu butuh waktu yang panjang. Menahan diri di waktu yang panjang, sabar, mengikuti kajian terus-menerus itu butuh kesabaran ekstra. Kalau cuma mengikuti satu halakoh begini ya gampang aja, tapi kalau bisa mengikuti setiap majelis sampai tuntas itu butuh kesabaran. Butuh kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu, memanage supaya kita terus belajar gitu kan. Walaupun kadang-kadang mungkin ada tawaran-tawaran duniawi yang menarik. Waduh, ini ada acara reuni ngabuburit bulan puasa 10 hari terakhir. Biasanya kan orang setahun sekali ya. Tahun sekali. Di awal puasa gimana nih, mau reunian enggak? Min 10 jadi enggak? Terus dah min 1 hari, udahlah nggak jadi aja. Kebanyakan diskusi di chat room tok, banyak rencana tok, rantang eksekusi ya kan. Nah itu problemnya. Nah kemudian menuntut ilmu yang di sini dijelaskan sama Nabi Musa, wala a'silaka amro, ya. Wala a'silaka amro, aku tidak akan bermaksiat pada perintahmu, aku akan mentaati apapun itu perintahmu. Menaati guru itu adalah istilahnya satu hal yang bisa menyebabkan orang mendapatkan barokah. Saya kasih contoh.
Imam Bukhari punya guru namanya Imam Muhammad bin Hasan. Imam Muhammad bin Hasan dan Imam Abu Yusuf ini adalah murid dari Imam Abu Hanifah, imam mazhab pertama. Imam Abu Hanifah ini gurunya Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Jadi Imam Bukhari sama Imam Syafi'i ini ketemu guru ya di Abu Hanifah. Abu Hanifah punya murid Imam Muhammad bin Hasan. Imam Muhammad bin Hasan punya murid Imam Bukhari. Imam Bukhari ketika kecil belajar sama Imam Muhammad bin Hasan. Belajarnya tahu nggak apa? Nggak tahu. Fikih. Belajarnya fikih. Lalu sang guru Imam Muhammad bin Hasan melihat bahwa Bukhari kecil ini punya potensi dan bukan di bidang fikih. Oh gitu malah. Potensinya di bidang hadis. Masya Allah. Maka sang guru menyarankan pada muridnya, nak, selesai kamu belajar sama saya fikih nih, kamu belajarlah hadis. Imam Bukhari tidak paham gurunya itu maunya apa. Yes, yang penting sami'na wa ata'na. Walhasil kita tahu Imam Bukhari adalah orang paling terkenal dari zaman dulu sampai sekarang tentang hadis. Beliau mendapatkan gelar Amirul Mukminin fil hadis, pemimpinnya kaum muslimin dalam urusan hadis. Itu karena apa? Taat sami'na wa ata'na kepada guru. Dia mendapatkan keberkahan ilmu. Sebaliknya ada kisah tentang orang yang tidak sami'na wa ata'na pada guru, akhirnya apa? Dia pintar alim, akan tetapi dia tidak mendapatkan kemanfaatan ilmu, tidak bisa mengamalkan dan mengajarkan ilmu secara masif. Kalah dengan orang-orang yang sami'na wa ata'na kepada gurunya. Ya Allah. Padahal di awal juga gurunya sudah tahu nih, udah di fikih, udah suka fikih lah katakanlah ya. Cuman gurunya bisa mendeteksi ya ke depan Imam Bukhari ini mau suka fokus untuk bisa menempa dirinya itu di hadis malahan. Ya itulah guru ya. Artinya guru itu punya ilmu dan punya pengalaman. Jadi ketika sang guru itu dengan ilmu dan pengalamannya ditambah lagi dengan keikhlasan, dia mendapatkan basiroh dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengetahui potensi muridnya. Bahkan dia ngelihat muridnya sekilas, wah nih kelebihannya di bidang host misalnya, langsung diarahkan gitu. Langsung diarahkan dan ketika seorang murid mentaati perintah guru, maka dia akan mendapatkan barokah dari ilmunya. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Sudahlah kita kuliti bagaimana pentingnya kita mendalami ilmu nih ya pemirsa ya. Luar biasa sekali. Ya jelas kita harus ekstra sabar dalam menuntut ilmu ini, terus harus istiqomah lah sampai tuntas pemirsa, sampai ngelotok lah katakanlah kalau di taklim tuh ada ini ya, ilmu hal ya. Ilmu hal tuh kita fokus di satu bidang itu dan selesaikan gitu. Bidang yang memang sesuai dengan tuntutan kebutuhan, kita punya bakat di sana, kita punya minat di sana, bismillah kita lazimi, kita menjadi orang yang expert di bidangnya, kita menjadi orang yang paling sungguh-sungguh mencurahkan kemampuan dan potensi diri untuk mengabdi di bidang ilmu tersebut. Nah kayak gitu. Selanjutnya kita masuk lagi ke dalam kisah. Lalu ketika Nabi Musa alaihi salam sudah menunjukkan kesungguhannya, menunjukkan semangatnya, saya akan sabar dan saya akan mengikuti apapun perintah Anda, tidak akan bermaksiat pada perintah Anda. Di sini Nabi Khidir mengatakan, Nabi Khidir berkata, fa ini taba'tani, maka kalau kamu ikut sama aku, fala tas'alni an syai', jangan sekali-kali kamu tanya, protes, komentar apapun yang tak kerjakan. Fala tas'alni an syai', hatta uhtithalaka minhu dzikra, sampai aku sendiri yang mengatakan padamu tentang apa yang aku lakukan. Ya. Seorang guru memberi syarat kepada muridnya, SOP lah ya. Ya, SOP syarat. Kalau kamu ingin ikut pelajaranku, apalkan dulu bait-baitnya, matannya. Fasadun fil ardi, alimun mutahaddikun, ya, wajailun mutanassikun. Nah, ini kalau belum hafal, kalian tidak boleh ikut pelajaran saya. Ini termasuk seorang guru memberi syarat kepada muridnya. Apa hukumnya? Mubah, boleh.
boleh. Pelajarannya dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ini, seorang guru boleh memberi syarat kepada muridnya. Kalau kamu mau ikut aku harus begini. Kalau kamu mau belajar sama aku harus begini. Kalau kamu berada di pondok ini maka peraturannya A, B, C, D harus ditaati. Atau boleh. Dan itu hal yang harus dilaksanakan gitu loh. Sih, betul. Karena dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan al-mu'minuna ala syurutihim. Seorang mukmin itu tergantung syarat yang dibuat di antara mereka. Kewajiban kita ketika kita sudah membuat syarat, nih aku udah bikin syarat sama kamu nih. Kalau kamu mau jadi hostku datang harus jam 4 misalkan gitu ya. Dan kesepakatan syarat ini sudah kita sepakati, maka kewajiban kita adalah melazimi syarat tersebut. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah, penuhilah akad-akad di antara kalian. Nah, ini Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Nabi Khidir dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, saya dulu juga ngalami ya di pondok ada banyak peraturan. Nah, kalau di Mahat Ali kan kayak gitu saya. Untuk semester genap nilai harus di atas 2,0. Kalau di bawah 2,0 drop out. Nggak ada ngulang, nggak naik kelas, pokoknya drop out. Langsung drop out. Ya kalau seandainya kita 2,0 ya sudah, mau gimana lagi ya. Setiap satu semester genap harus sudah menyetorkan target hafalannya, satu semester 1 juz. Kalau belum 1 juz drop out. Itu ada kesepakatan di awal ya, harus ditaati ya. Kalau pacaran drop out. Apalagi? Nyuri drop out. Enggak lulus tahfidz drop out. Emang peraturannya gitu, Ustaz, enak banget bikinnya. Ya drop out, ya sudah gitu. Tapi nggak ada masalah sih buat orang yang tadi kan, yang di pertama ini sungguh-sungguh tadi kan. Oh, nggak ada masalah, artinya guru menetapkan syaratnya. Nah, murid yang mengikuti guru ini ya harus mengikuti syaratnya. Kalaupun nanti seandainya dia melanggar ya harus siap dengan konsekuensinya. Keren tuh yang kayak gitu tuh. Harus, kamu masuk pasca saja ada konsekuensinya, ada syarat dan ketentuan yang berlaku kan. Kenapa kamu bisa istiqomah di sini? Karena kamu siap untuk mentaati setiap peraturan yang ada, gitu kan. Kalau mau jadi relawan ya semua ketentuannya harus diikuti, majelis-majelis rutinnya harus diikuti, kegiatan-kegiatan yang diwajibkannya juga harus dijalankan, kan kayak gitu. Kalau misalkan sudah ikut organisasi ada peraturannya terus tidak mau taat, itu kan orang uri, orang curang. Karena emang tujuannya juga kembali ke diri kita untuk pengembangan. Betul. Ya, setiap keputusan yang dibikin oleh seorang guru ya itu maslahatnya akan kembali kepada murid gitu loh. Nah, termasuk di sini juga ya. Betul. Di sini kasusnya adalah kemarin kita mundur sedikit tentang Nabi Khidir. Nabi Khidir itu punya 2 kualifikasi apa? Kualifikasi Tetot. Ngerah. Astagfirullahaladzim. Antum jadi host saja lupa gimana sih, apalagi jamaah di rumah. Mungkin jamaah pemirsa di rumah ada yang lebih ingat ya. Apa kualifikasi dua kualifikasi Nabi Khidir yang Allah sebutkan? Ini kan Allah memilihkan Nabi Khidir sebagai gurunya Nabi Musa. Iya. Tentu Allah memilihkan guru kepada nabinya tidak sembarangan. Iya. Allah tahu Nabi Musa punya kelemahan dan kelebihan apa, dan Allah juga tahu kekurangan dan kelebihan gurunya ini, sehingga ini fulan dipilih jadi gurunya Nabi Musa. Nabi Khidir disebutkan oleh Allah, fawajada abdan min ibadina, mendapati hamba dari hamba-hamba kami, atainahu rahmatan min inna wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nabi Khidir punya 2 kualifikasi. Yang satu mendapatkan rahmat dari sisi Allah, kasih sayang dari sisi Allah. Wa atainahu min ladunna ilma, Nabi Khidir mendapatkan ilmu laduni. Mendapatkan ilmu juga dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang guru harus memiliki 2 hal, ilmu dan kasih sayang. Kasih sayang dan ilmu. Nabi Khidir yang dipilih Allah untuk menjadi gurunya Nabi Musa, itu kasih sayangnya Allah letakkan di depan. Artinya kasih sayangnya jauh lebih mendominasi daripada ilmunya. Seperti itulah kalau kita mau milih guru, carilah guru yang penyayang, baru carilah guru yang punya ilmu. Nah, ya syukur-syukur yang ilmunya tinggi tapi kasih sayangnya jauh lebih tinggi gitu loh. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala itu tahu Nabi Musa itu punya karakter sedikit tergesa-gesa, tempra. Gegabah bukan? Bisa jadi.
Tapi itu tidak terjadi dalam setiap kehidupan beliau loh ya. Hanya memang itu beberapa kali terjadi dalam kehidupan beliau. Contohnya nih, ketika beliau masih muda, jalan-jalan di pinggir sungai, ada orang kelahi. Nabi Musa tuh nggak cross check dulu, pokoknya iki kelahi, iki Kipti, iki Bani Israel. Yang Kipti ditarik, jotos, pleng, gitu kan. Harusnya kan cross check dulu. Besoknya lagi kan beliau hampir mengulang hal yang sama. Kemudian ketika Nabi Musa bertemu Allah, menerima kitab Taurat, pulang, ternyata dilihat kaumnya dalam kondisi menyembah patung sapi. Itu kan enggak cross check dulu sama Nabi Harun, ditarik Nabi Harun jenggotnya, dalam ayat yang lain ditarik kepalanya, ditarik kerahnya kan. Wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilai. Sampai Nabi Harun, "Yabna umma la ta'khud bi lihyati wala bi ra'si." Jangan kau tarik jenggotku, jangan kau tarik kepalaku. Inni khasyitu an tagula farraqta baina bani Israil. Nah, kekurangan Nabi Musa ini yang nanti pada pertemuan sesi berikutnya akan betul-betul dihilangkan oleh Nabi Khidir dari diri Nabi Musa. Seorang guru dengan kasih sayangnya mampu melihat kekurangan muridnya dan mampu menggunakan mentarbiyah muridnya untuk menghilangkan sifat buruk yang ada dalam diri muridnya, dan ini tidak bisa dilakukan kecuali seorang guru yang penyayang dan punya ilmu. Oh iya. You got me? I know. Wah, kenapa kok kasih sayang dulu di awal ya? Karena emang ya tadi ini dibutuhkan buat kamu gitu loh. Wes manut wae itu. Kamu termasuk kamu tak bully dengan kasih sayang itu adalah ini hal yang kamu butuhkan. Pokoknya saya suka kalau kayak gini, Pak. Lebih nyaman gitu. Dan ilmunya lebih masuk. Khair. Masuk Pak Eko? Ya, tapi enggak terus-terusan juga, Tat. Berarti kamu enggak suka berarti? Oh, enggak, ikhlas. Oke. Masya Allah, tabarakallah. Gitu ya. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang berbahagia. Ini Masya Allah nih, pada pertemuan kita kali ini sudah banyak sekali, tapi belum seberapa nih, karena setelah sesi ini nanti kita akan lebih mengulas, yaitu bagaimana sih treatment yang dilakukan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam, sehingga kok Nabi Musa bisa sehebat ini ya tadi ya. Seperti apa itu? Jangan kemana-mana, pastikan insya Allah tetap bersama kami di serial Tadabbur Kisah Al-Quran. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.